الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज दो ग़ज़वात का ज़िक्र करूँगा. Hari ini saya akan menyampaikan dua ghazwah atau perang. Ghazwah pertama adalah Ghazwah Badrul Mau'id yang berlangsung pada tahun 4 Hijriah. Ghazwah ini dikenal juga dengan nama Badrul Mau'id, Badrul Tsaniyah, Badrul Akhirah, dan Badrul Sugra. Berbagai riwayat ditemukan berkenaan dengan waktu terjadinya ghazwah ini. Menurut Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq, Nabi SAW berangkat menuju Badar pada bulan Sya'ban tahun 4 Hijriah. Menurut Waqidi, ghazwah ini terjadi pada tahun 4 Hijriah saat terlihatnya hilal Zulqa'dah. Sebuah pasar besar biasanya diadakan di Badar dari tanggal 1 sampai 8 Zulqa'dah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW berangkat menuju Badar pada bulan Syawal. Artinya, Rasulullah SAW berangkat dari Madinah dan mencapai Badar pada malam hilal Zulqa'dah. Alhasil, menurut ketiga riwayat tersebut, ghazwah ini terjadi pada tahun 4 Hijriah. Meskipun ada perbedaan tentang bulan apa terjadinya, Hazrat Mirza Bashir Ahmad juga menulis bahwa ghazwah ini terjadi di akhir Syawal pada tahun 4 Hijriah ketika beliau SAW berangkat dari Madinah dengan 1.500 sahabat. Latar belakang terjadinya adalah ketika Abu Sufyan bin Harb kembali dari perang Uhud. Ia menyeru bahwa kita akan bertemu lagi di tahun mendatang di Badrus Safra. Badar disebut juga dengan nama Badrus Safra. Rasulullah SAW memerintahkan Hazrat Umar untuk menjawab bahwa insya Allah kami akan datang. Allamah Baidawi menulis bahwa Rasulullah SAW sendiri yang menjawab insya Allah. Badar adalah sumur terkenal antara Makkah dan Madinah yang terletak di antara lembah Safra dan 4 tempat lainnya. Badar terletak di barat daya Madinah dengan jarak 150 km. Di masa jahiliyah, ada sebuah perayaan besar yang diadakan di sini setiap tahunnya selama 8 hari pada tanggal 1 bulan Zulqa'dah. Abu Sufyan dengan sombong mengatakan hal ini, namun ketika waktu yang dijanjikan itu semakin dekat, Abu Sufyan justru menghindar dari pertempuran. Ia juga berpura-pura sedang mengumpulkan pasukan yang besar dan berencana menyerang Rasulullah SAW. Ia melakukan ini agar berita ini sampai ke masyarakat Madinah untuk menakut-nakuti umat Islam. Pada masa ini, seseorang dari suku Banu Ashja, Nuaim bin Mas'ud, yang kemudian memeluk Islam, melakukan perjalanan ke Mekah. Ia bertemu Abu Sufyan di sana dan berkata, "Saya datang ke Mekah untuk memberitahu Anda tentang persiapan umat Islam
Saya sendiri telah melihat bahwa mereka memiliki senjata, unta dan kuda yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga mendatangkan suku sekutunya dan juga siap melancarkan serangan yang keras. Oleh karena itu, serukanlah pertempuran. Namun Abu Sufyan menghindari hal tersebut dan berkata, "Wahai Nuaim, kamu tahu bahwa di daerah kita sedang terjadi bencana paceklik dan sudah lama tidak turun hujan. Dan bahkan tidak ada tempat untuk merumput binatang ternak. Dan semua orang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kamulah yang memainkan peran kunci untuk pergi ke Madinah dan sebarkanlah berita yang menakutkan tentang kekuatan kita supaya kaum muslim menjadi gelisah dan mereka tidak datang ke Badar." Kemudian Nuaim berkata, "Apa yang akan kamu berikan kepadaku sebagai balasannya?" Abu Sufyan memberikan 20 ekor unta yang kemudian diterima dengan gembira oleh Nuaim sambil berkata, "Serahkan hadiah ini kepada Suhail bin Amr dan aku akan menyelesaikan tugas ini." Suhail adalah teman dekatnya dan Nuaim pun bersiap untuk berangkat. Ia dengan sigap diberikan unta-unta itu agar rencana ini bisa dilaksanakan secepatnya. Nuaim berangkat menuju Madinah. Ia melakukan umrah, mencukur rambutnya, dan segera berlari menuju Madinah. Ia segera mencapai Madinah sebelum pasukan Muslim berangkat dari sana. Ketika sampai di Madinah, umat Islam sedang melakukan persiapan penuh untuk jihad. Mereka bertanya, "Nuaim, Anda baru datang dari mana?" Ia menjawab, "Aku datang dari Mekah untuk melakukan umrah." Kemudian berkata, "Maka Anda mengetahui rencana Abu Sufyan. Bagaimana persiapannya?" Kemudian Nuaim menjawab, "Abu Sufyan telah mengumpulkan banyak tentara dari seluruh Arab. Dia akan datang dengan pasukan yang begitu besar, dan kamu tidak akan mampu menghadapinya. Dengarkan aku, kalian harus tinggal di Madinah. Jangan tinggalkan Madinah untuk berperang. Dia akan menyerang dengan pasukan yang begitu besar. Pemimpinmu akan dibunuh. Muhammad SAW tidak akan bisa pulih dari kerugian seperti itu. Apakah kalian ingin meninggalkan Madinah untuk menghadapi kematian? Sayang sekali kalian telah mengambil keputusan yang buruk. Demi Tuhan, saya tidak yakin ada di antara kalian yang akan selamat." Ia berbicara dengan sedemikian rupa memelas sehingga orang-orang Muslim pun merasa takut. Ia memutarbalikkan kenyataan sedemikian rupa. Kadang-kadang ia menyebut jumlah tentara Abu Sufyan yang sangat banyak, kemudian menyebutkan persediaan senjata mereka dan semangat para pemimpin Quraisy. Nuaim melakukan misi ini dengan sangat licik sehingga orang-orang Muslim yang lemah imannya dilanda ketakutan akibat berita palsunya ini. Hingga setiap pembicaraan adalah tentang pasukan Abu Sufyan yang sangat menakutkan dan persiapannya untuk menyerang. Melihat keadaan umat Islam ini, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik tidak dapat menahan kegembiraan mereka dan saling membicarakan bahwa umat Islam kini akan musnah dari muka bumi. Selama keadaan di Madinah ini, Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala akan memberikan kemenangan pada agamanya dan memuliakan nabinya. Kita telah berjanji kepada kaum kita dan kita tidak ingin mengingkari janji itu. Mereka, yakni orang-orang kafir, akan menganggap kita sebagai pengecut jika kita tidak bergerak ke medan perang. Engkau, sallallahu alaihi wasallam, harus berangkat sesuai dengan perjanjian. Demi Tuhan, ini pasti lebih baik." Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat senang
dan bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la akhrujanna wa in lam yakhruj ma'iyya abada." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, niscaya aku akan maju meskipun tidak ada seorang pun yang bergabung denganku. Menyaksikan keteguhan hati dan gejolak semangat Rasulullah SAW ini, maka kegelisahan umat Islam pun hilang sepenuhnya dan mereka mulai mempersiapkan diri sekali lagi dengan penuh semangat. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis berkenaan dengan gazwah ini, meskipun setelah kemenangan di Uhud, hati Abu Sufyan merasa takut, dan meskipun ia bertekad untuk menghancurkan Islam, ia tidak ingin menghadapi umat Islam sebelum ia dapat mengumpulkan kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, ia masih berada di Mekah ketika ia mengutus seorang laki-laki bernama Nuaim yang berasal dari suku yang tidak berpihak menuju Madinah, dan dengan tegas memerintahkan kepadanya agar dengan cara apapun ia harus menakut-nakuti dan mengancam umat Islam dan membuat cerita palsu untuk menahan mereka agar tidak keluar untuk berperang. Oleh karena itu, orang ini datang ke Madinah dan mengarang cerita palsu tentang persiapan, kekuatan, dan juga kemarahan kaum Quraisy, sehingga ini pun menciptakan keresahan di Madinah. Namun, Rasulullah SAW mendorong umat Islam untuk berangkat berperang, dan dalam pidatonya beliau bersabda, "Kita telah menerima tantangan dari pihak Quraisy dan kita telah berjanji untuk bergerak berperang. Oleh karena itu, kita tidak dapat mundur. Sekalipun aku harus pergi sendirian, aku akan pergi dan berdiri teguh menghadapi musuh." Hasilnya, rasa takut segenap umat Muslim pun hilang dan mereka bersiap untuk berangkat bersama Rasulullah SAW. Alhasil, ketika beliau SAW mengetahui tentang pengumpulan pasukan Abu Sufyan, beliau menunjuk Abdullah bin Ubay bin Sulul, putra Ra'isul Munafikin, yang merupakan seorang Muslim yang mukhlis, sebagai naib atau wakil beliau di Madinah. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menunjuk Hazrat Abdullah bin Rawaha. Ada riwayat yang menulis Abdullah bin Abdullah, dan juga ada riwayat lain yang menulis Abdullah bin Rawaha. Alhasil, Nabi SAW memberikan bendera kepada Hazrat Ali dan bergerak bersama 1.500 sahabat menuju Badar. Satu kuda diperuntukkan bagi Rasulullah SAW, sementara kuda yang lain untuk Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Abu Qatadah, Hazrat Sa'id bin Zaid, Hazrat Miqdad bin Aswad, Hazrat Khabbab bin Munzir, Hazrat Zubair bin Awam, dan Hazrat Ubadah bin Bishr radhiyallahu anhum. Kaum Muslim berangkat ke Badar dengan membawa harta dagangan mereka. Ketika bulan Zulkaidah telah tampak, maka kaum Muslim kemudian bergerak ke medan perang Badar. Kaum Muslim maju berperang menghadapi Abu Sufyan dengan membawa serta harta dagangan mereka, dan ini membuktikan tingginya semangat dan tekad mereka. Ada kemungkinan bahwa atas petunjuk Rasulullah SAW, mereka pergi dengan membawa barang dagangan mereka, sehingga Abu Sufyan tidak akan muncul untuk berperang, atau jika ia muncul, ia akan merasakan kekalahan yang pahit dan melarikan diri. Pada tanggal-tanggal tersebut, diadakanlah perayaan besar di sana, sehingga umat Islam pun dapat berdagang dan mengambil manfaat di sana. Dan kenyataannya inilah yang terjadi. Sesuai dengan perjanjian, Rasulullah SAW mendirikan kemah di Badar dan menunggu Abu Sufyan. Makhsy bin Amr Damri pun datang. Ia adalah kepala suku Banu Damrah. Pada tahun 2 Hijriah, suku ini telah membuat perjanjian dengan kaum Muslim bahwa mereka tidak akan menyerang suku Banu Damrah. Sebagai imbalannya, suku Banu Damrah tidak akan bertindak melawan Nabi SAW. Ia berkata, "Wahai Muhammad SAW, apakah engkau datang ke mata air ini, yaitu ke Badar, untuk memerangi Quraisy?" Dari pembicaraan ini, beliau SAW menyimpulkan bahwa orang ini tampaknya condong kepada kaum Quraisy.
Beliau bersabda, "Ya wahai sahabat Banu Damrah, jika Anda mau, kami dapat mengakhiri perjanjian damai bersama yang ada. Dan kami akan melawan Anda sampai Allah Ta'ala memberi putusan di antara kita." Makhshi menjawab, "Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Tuhan, kami tidak ingin memerangimu." Di pertemuan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bijaksana dan berani menjelaskan kepada suku ini bahwa kesepakatan gencatan senjata tidaklah didasarkan karena adanya rasa takut atau kelemahan. Dengan cara ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kebijaksanaan berhasil memberikan kesan kekuatan dan keberanian umat Islam kepada berbagai suku, yang mana setelah Perang Uhud, mereka menganggap umat Islam adalah lemah sehingga merencanakan serangan terhadap Islam. Alhasil, sesuai dengan perjanjian, kaum Muslim telah sampai di medan Perang Badar. Namun di sisi lain, Abu Sufyan berkata kepada para pemimpin Mekah, "Kita telah mengirim Nuaim bin Mas'ud dan dia akan menghalangi kaum Muslim untuk bergerak ke sana. Nuaim sedang berusaha sekuat tenaga, tapi kita tetap akan berangkat untuk 1 atau 2 malam lalu kembali. Jika Muhammad SAW tidak bergerak keluar, kita akan dengan tenang mengatakan bahwa kami telah datang, tetapi Muhammad SAW dan para sahabatnya lah yang tidak muncul, sehingga ini memberi kita kemenangan. Namun jika ia benar-benar keluar, maka kita akan beralasan bahwa ini adalah tahun paceklik dan akan lebih baik jika kita pergi di tahun yang subur." Dengan mengatakan ini, lalu kita akan kembali. Orang Quraisy mengatakan bahwa ini adalah usulan yang bagus. Setelah itu, di bawah pimpinan Abu Sufyan, pasukan kafir meninggalkan Mekah. Mereka berjumlah 2.000 orang dengan 50 ekor kuda. Pasukan ini berkemah di mata air bernama Majanna di Maruz Zahra. Maruz Zahran terletak sekitar 22 km sebelah utara Mekah. Akibat bencana kekeringan tersebut, keadaan keuangan suku Quraisy pada kenyataannya sangat memprihatinkan dan pendapatan mereka berkurang sehingga mereka menghadapi kesulitan besar untuk mencapai tempat perjanjian di waktu yang telah ditentukan, yaitu Badar. Namun, karena takut dipermalukan, mereka memutuskan untuk mendirikan kemah mereka di Maruz Zahran. Pimpinan pasukan mereka telah merasa lelah dan putus asa sejak berangkat dari Mekah. Ia terus-menerus merenungkan pertempuran yang akan terjadi melawan kaum Muslim dan gentar memikirkan kekuatan mereka. Setelah mencapai Maruz Zahran, ia kehilangan keberanian dan mulai mencari-cari alasan untuk kembali. Akhirnya ia berdiri di antara pasukannya untuk mengumumkan waktu untuk pulang dengan berkata, "Wahai suku Quraisy, sebaiknya kalian berperang di tahun yang lebih subur dan hijau, agar kalian dapat menggembalakan hewanmu dan minum dari susunya. Saat ini kita sedang menghadapi paceklik. Oleh karena itu, aku akan pulang dan kalian semua juga harus kembali." Tanpa menolak keputusan Abu Sufyan ini, mereka pun semua berbalik untuk pulang. Dari sini terlihat jelas bahwa seluruh laskar Quraisy, mereka telah gentar dengan keperkasaan kaum Muslim. Sesuai perjanjian, Rasulullah SAW pun tinggal di Badar selama 8 hari untuk menunggu Abu Sufyan dan setelah itu kembali ke Madinah. Beliau SAW menghabiskan 16 malam di luar Madinah untuk Ghazwah atau perang ini. Musuh tidak sanggup untuk menghadapi mereka dan merasa sangat malu. Sementara semangat kaum Muslim menjadi semakin kokoh. Ada beberapa orang kafir di daerah Badar yang condong ke arah kaum Quraisy. Nabi SAW dengan penuh keberanian mengungkapkan keteguhan dan tekad beliau, sehingga mereka pun menjadi segan. Beberapa saudagar di Badar setelah menyelesaikan pekerjaannya, pergi ke Mekah dan memberitahu Abu Sufyan secara rinci tentang kuatnya umat Islam. Selanjutnya, Abu Sufyan dan rekan-rekannya merasa sangat malu atas kepengecutan dan pelanggaran janji mereka. Meskipun tidak ada pertempuran yang terjadi di Ghazwah ini, namun kehormatan dan keteguhan hati kaum Muslim semakin diperkuat dan musuh pun menjadi semakin takut. Sehubungan dengan ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Rasulullah SAW berangkat dari Madinah dengan 1.500 sahabat. Abu Sufyan berangkat dari Mekah dengan 2.000 prajuritnya,
Namun kekuasaan Tuhan adalah sedemikian rupa bahwa meskipun umat Islam mencapai Badar sesuai perjanjian mereka, namun pasukan Quraisy hanya bergerak sedikit jauh dari Mekah dan kemudian pulang kembali. Rinciannya adalah ketika Abu Sufyan mengetahui kegagalan Nuaim, hatinya pun menjadi takut dan pulang lagi ke Mekah. Ia berkata, tahun ini adalah paceklik yang sangat parah dan kita mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu tidaklah bijak untuk bertempur saat ini. Pasukan Muslim pun bermukim di Badar selama 8 hari, dan karena perayaan besar akan diadakan di sana setiap tahun pada awal Zulqa'dah, maka selama perayaan tersebut banyak sahabat yang melakukan perdagangan dan mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Ternyata dalam jual beli selama 8 hari ini, mereka mampu melipat gandakan modal awal hingga 2 kali lipat. Ketika perayaan ini telah usai dan pasukan Quraisy pun belum juga tiba, Rasulullah SAW berangkat dari Badar dan kembali ke Madinah. Untuk menutupi rasa malu mereka dan menimpakan kerugian kepada umat Islam, kaum Quraisy pun sekali lagi melakukan persiapan untuk berperang. Jadi inilah hasil akhir dari Ghazwah atau perang ini. Selanjutnya adalah Ghazwah Dummatul Jandal. Peristiwa ini terjadi di bulan Rabiul Awal tahun 5 Hijriah. Dummatul Jandal terletak sekitar 450 km dari Madinah. Di masa lalu, jarak ini akan memakan waktu sekitar 15 hingga 17 hari. Ini adalah perbatasan terdekat dengan Syam atau Suriah di sebelah utara Madinah. Banu Kalb yang merupakan cabang dari Banu Khuza'ah tinggal di sana dan akan diadakan pasar perdagangan yang sangat besar di sana, yang mana ini diselenggarakan oleh Banu Kalb. Salah satu alasan mengapa tempat ini dinamakan Dummatul Jandal adalah karena di sana terdapat sebuah benteng yang dibangun dari jenis batu khusus bernama Dummah, yang juga berarti sejumlah besar kerikil yang terkumpul di suatu tempat akibat adanya banjir yang deras. Dummah juga mengacu pada 2 putra Hazrat Ismail alaihissalam yang disebut Dummah atau Dumman. Bagaimanapun inilah tentang latar belakang nama ini. Sehubungan dengan kapan perang ini terjadi dan jumlah yang ikut serta, disepakati oleh seluruh ahli sejarah dan penulis sirat Nabi bahwa Ghazwah ini terjadi pada tanggal 25 Rabiul Awal tahun 5 Hijriah. Mengenai latar belakangnya, tertulis bahwa sampai saat itu, berbagai peperangan melawan musuh terjadi di Madinah dan juga di wilayah Hijaz. Ini adalah pertempuran pertama yang akan terjadi pada jarak yang sangat jauh dari Madinah, yaitu kira-kira berjarak 15 hari perjalanan di perbatasan Kekaisaran Bizantium di Syam. Latar belakang terjadinya adalah karena kekalahan yang terus-menerus dialami oleh kaum muslim, dan ketika musuh merasakan meningkatnya kekuatan dan keperkasaan kaum muslim, maka musuh-musuh pun mencari kesempatan untuk melenyapkan umat Islam sepenuhnya. Untuk melaksanakan rencana mereka, suku-suku yang tinggal di dalam dan di sekitar wilayah Dummatul Jandal yang berada di ujung utara Madinah, di dekat perbatasan Syam, mulai mempersiapkan pasukan besar untuk melawan Islam. Sebenarnya bukan sekedar untuk ingin melawan, tapi mereka ingin melakukan serangan. Mereka berencana menyerang kafilah dagang Muslim. Oleh karena itu mereka tidak hanya ingin melawan, tetapi mereka juga telah menciptakan banyak keresahan dan kekacauan. Mereka akan menjarah kafilah dagang dan menyebabkan penganiayaan dan penderitaan bagi setiap Muslim yang bisa mereka temui. Rasulullah SAW diberitahu tentang semua kezaliman suku Dummatul Jandal ini. Oleh karena itu diputuskan bahwa sebelum suku-suku di Dummatul Jandal mempersiapkan pasukan dalam jumlah besar, lebih baik kaum muslim pergi ke daerah mereka dan membubarkan mereka, sehingga kafilah dagang bisa melakukan perjalanan ke Syam dengan damai. Sehubungan dengan persiapan ini, tertera bahwa Rasulullah SAW menyiapkan pasukan dan memerintahkan mereka untuk bergerak. Rasulullah SAW menunjuk Hazrat Siba bin Urfah Ghifari sebagai naib beliau di Madinah dan berangkat dengan pasukan berkekuatan 1,000
sahabat yang akan melakukan perjalanan di malam hari dan tetap berhati-hati di siang hari. Seseorang dari suku Banu Uzrah ditunjuk sebagai pemandu perjalanan. Namanya Mazkur dan ia adalah seorang pemandu yang ahli. Ia pergi dengan cepat dan memilih rute yang relatif tidak umum sehingga musuh pun tetap tidak menyadari pergerakan pasukan Muslim. Ketika Rasulullah SAW tiba di dekat Dummatul Jandal, pemandu tersebut memberitahu Nabi SAW bahwa ini adalah tempat penggembalaan milik Banu Tamim. Ia meminta Rasulullah SAW untuk bermukim, sementara ia akan terus mengumpulkan informasi. Beliau SAW setuju dan ia pun pergi sendiri untuk mencari informasi. Ia memperhatikan tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa ada sapi dan kambing. Ia kembali dan memberitahu Rasulullah SAW bahwa ia telah mengetahui tempat persembunyian mereka. Maka Rasulullah SAW pun pergi dan menyerang ternak dan penggembala mereka dan mengambil sebagian dari ternak itu. Sementara orang-orang Dummatul Jandal lainnya melarikan diri, yakni mereka yang bersembunyi untuk menyerang pasukan Muslim. Rasulullah SAW berkemah di lapangan milik mereka. Beliau tinggal di sana selama beberapa hari dan mengirimkan berbagai regu pasukan ke daerah sekitarnya. Beberapa regu pasukan ini kembali dengan selamat dan masing-masing membawa kembali beberapa unta, tetapi mereka tidak dapat menemukan siapapun. Hanya Hazrat Muhammad bin Maslamah yang mampu menangkap seseorang dan membawa kepada Nabi SAW. Beliau SAW bertanya kepadanya tentang rekan-rekannya dan ia berkata, mereka semua melarikan diri setelah mendengar berita bahwa engkau menangkap hewan mereka pada malam sebelumnya. Rasulullah SAW menyampaikan tabligh Islam kepadanya dan ia pun menjadi seorang Muslim. Sehubungan dengan Ghazwah Dummatul Jandal, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Dummatul Jandal terletak di dekat perbatasan Syam dan jaraknya tidak kurang 15 atau 16 hari perjalanan dari Madinah. Penyebab terjadinya ghazwah ini adalah karena Rasulullah SAW mendapat kabar bahwa banyak orang dari Dummatul Jandal yang mana mereka berkumpul dan melakukan perampokan serta penjarahan. Mereka menyerang musafir atau kafilah yang lewat dan mengganggu mereka dengan merampok dan menjarah mereka. Bersamaan dengan hal ini, dikhawatirkan mereka juga akan mengarahkan pandangan mereka ke Madinah. Dan dengan demikian, menjadi sumber kesusahan bagi umat Islam. Karena tujuan utama misi pasukan Rasulullah SAW juga adalah untuk membangun perdamaian. Jadi tujuan sebenarnya dari misi beliau adalah untuk membangun dan menegakkan kedamaian. Maka dari itu, meskipun umat Islam di Madinah tidak secara langsung berada dalam bahaya besar akibat perampokan dan penjarahan yang dilakukan oleh orang-orang ini, namun Nabi SAW menyeru para sahabat agar berangkat ke sana untuk mencegah terjadinya perampokan dan kezaliman tersebut. Oleh karena itu, atas dorongan Rasulullah SAW, 1.000 sahabat berangkat bersama beliau untuk melakukan perjalanan yang jauh dan sulit ini. Pada tahun 5 Hijriah, pada bulan Rabiul Awal, Rasulullah SAW berangkat dari Madinah. Setelah menyelesaikan perjalanan yang panjang dan melelahkan selama 15 hingga 16 hari, Nabi SAW sampai di Dummatul Jandal. Namun sesampainya di sana diketahui bahwa orang-orang tersebut sudah berpencar ke sana kemari setelah menerima kabar akan segera datangnya kaum Muslim. Meskipun Nabi SAW tinggal di sana selama beberapa hari dan juga mengirimkan regu-regu kecil untuk mencari mereka, sehingga informasi pun dapat dikumpulkan, namun mereka menghilang sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat ditemukan. Meskipun demikian, seorang penggembala di antara mereka masuk Islam berkat tabligh Rasulullah SAW. Setelah tinggal beberapa hari, Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Rasulullah SAW pada tanggal 20 Rabiul Tsani berangkat menuju Madinah. Mengenai tujuan dari Ghazwah Dummatul Jandal, seorang sejarawan menulis,
ada banyak tujuan Rasulullah SAW melakukan misi ini. Ini bukanlah sekedar pertempuran saja, ini juga merupakan kesempatan untuk mempelajari keadaan di wilayah utara Semenanjung Arab dan untuk mengatasinya. Alasan lainnya adalah untuk mengkaji berbagai pusat kekuasaan di Jazirah Arab. Selain itu, dari segi hasilnya, Ghazwah Dumatul Jandal pun terbukti sangat bermanfaat. Pasukan Muslim mampu mendapat gambaran tentang keseluruhan wilayah, dan inilah tujuannya, yaitu agar bisa mengetahui keadaan yang terjadi dan menghentikan kezaliman yang terjadi di sana. Lebih lanjut menulis, pertempuran yang tidak terjadi ini yang merupakan karunia ilahi, karena pertempuran ini membuka jalan keberhasilan dan kemenangan di masa depan bagi umat Islam. Ini adalah misi yang pada kenyataannya adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya perang di masa depan. Jadi sebenarnya langkah ini diambil untuk mengakhiri pertempuran yang terjadi di masa depan, karena banyak suku Arab di wilayah ini yang berniat untuk menyerang Madinah. Selain itu, hal ini juga merupakan gerakan politik untuk meredam serangan di masa yang akan datang. Tujuan lain dari pertempuran ini adalah agar bangsa Arab mengatasi rasa rendah diri mereka bahwa mereka tidak akan pernah bisa berperang melawan kekaisaran Romawi. Jadi tidak hanya satu saja manfaat dari misi ini, bahkan hal ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi mereka karena pemikiran bahwa mereka tidak akan bisa menghadapi kekaisaran Bizantium akan lenyap. Tujuannya juga adalah untuk memberikan keyakinan kepada umat Muslim bahwa Rasulullah SAW adalah untuk seluruh dunia dan tidak hanya terbatas untuk Semenanjung Arab saja. Dengan mengambil tindakan yang segera dan tegas ini, melalui misi ini, Rasulullah SAW mampu membangun perdamaian di pemerintahan Islam. Beliau SAW berhasil menjaga situasi tetap terkendali dan membalikkan keadaan demi kepentingan umat Islam. Banyak para penentang yang mundur karena misi ini. Di dalam, orang-orang munafik pun menjadi jera. Mereka menjadi putus asa dan mengambil langkah mundur. Sementara itu, umat Islam pun mendapatkan kesempatan untuk menyebarkan Islam dan risalah dari Tuhan sekalian alam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib telah melakukan penelitian mendalam berkenaan dengan sirat kehidupan Nabi SAW, dan dalam hal ini beliau menulis, Ghazwah ini merupakan ghazwah pertama yang tujuannya yang utama adalah membangun perdamaian di dalam negeri. Tidak ada perselisihan langsung antara penduduk Dumatul Jandal dan kaum Muslim. Mereka begitu jauh dari Madinah, sehingga kekhawatiran bahwa mereka akan melakukan perjalanan yang jauh dan berat menuju Madinah dan menimbulkan kerugian bagi umat Islam bukanlah ancaman yang nyata. Jadi pada kenyataannya, tidak ada alasan lain untuk melakukan perjalanan yang sulit selama 15 hari melawan mereka, kecuali agar penjarahan dan perampokan yang mereka lakukan itu dan gangguan mereka terhadap kafilah dan musafir yang tidak bersalah dapat diakhiri. Jadi sebenarnya, misi umat Islam ini adalah demi perdamaian masyarakat dan kedamaian secara umum, dan tidak ada alasan pribadi apapun. Lebih jauh lagi, ini merupakan jawaban nyata atas tuduhan orang-orang yang mana mereka secara tidak adil telah menuduh bahwa misi ini dilakukan umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW adalah misi yang bersifat pertumpahan darah dan dipicu oleh kepentingan pribadi. Salah satu hasil dari ghazwah ini adalah penduduk Dummah menjadi gentar dan menahan diri dari rencana pemberontakan mereka.
dan para musafir yang tertindas pun dapat dibebaskan dari ketidakadilan ini. Kedua, Islam pun masuk ke perbatasan Syam, yang mana selama ini umat Islam hanya dikenal dengan nama saja, dan masyarakat di sana sama sekali tidak mengetahui kebenaran Islam. Hasilnya, masyarakat di wilayah ini menjadi tahu akan tata cara dan nilai-nilai umat Islam sampai batas tertentu. Sekelompok umat Kristen juga menghuni sekitar Dumatul Jandal. Namun, riwayat tidak menyebutkan secara rinci apakah pemberontakan yang menjadi sasaran ini adalah orang Kristen atau orang musyrik. Namun dari keadaan ini dapat dianggap bahwa orang-orang ini mungkin adalah orang-orang musyrik. Karena jika misi ini ditujukan kepada umat Kristen, maka sejarawan pasti akan menyinggung hal tersebut. Wallahu alam. Alhasil, dari misi-misi tersebut terbukti bahwa misi-misi beliau ini dilakukan untuk menghentikan kejahatan musuh, serta untuk menciptakan kedamaian, bukan untuk menimbulkan pertumpahan darah atau untuk menguasai suatu wilayah. Jadi, misi-misi ini membantah tuduhan yang dilontarkan terhadap Islam dan terhadap Rasulullah SAW, karena tidak ada pertempuran yang terjadi pada saat itu dan mereka kembali dengan damai. Tidak ada yang menderita kerugian, dan berkat misi umat Islam ini, kedamaian pun dapat ditegakkan di wilayah tersebut. Jadi bukan hanya kafilah dagang Muslim saja yang mendapat manfaat, tetapi juga kafilah non-Muslim. Dua gazwah ini pun telah selesai. Saya tekankan sekali lagi untuk terus berdoa. Berdoalah semoga Allah Ta'ala menegakkan kedamaian secara umum di dunia, yaitu kedamaian yang telah diusahakan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau. Dan inilah tujuan kedatangan beliau. Dan inilah tujuan ajaran Islam. Alhasil, ini akan diraih semata dengan karunia Allah Ta'ala. Maka dari itu perlu banyak berdoa. Tampak kini bahwa orang-orang duniawi tengah condong pada kehancuran mereka sendiri. Dan tampak tidak ada tanda-tanda kedamaian. Juga, banyak usaha-usaha di negara-negara barat untuk melawan orang-orang Islam. Dan ini tampaknya terus meningkat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, orang-orang Islam, mereka harus memikirkan keberlanjutan mereka. Mereka harus bersatu. Mereka harus memperbaiki keadaan mereka. Kita berdoa kepada Allah, semoga mereka memahami ini. Di negara-negara Muslim, seperti di Sudan dan lainnya, satu Muslim menyerang Muslim lainnya. Untuk ini kita berdoa semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada mereka untuk mengadakan perdamaian. Mereka telah melupakan tujuan agama. Mereka membunuh saudara mereka. Inilah alasannya mereka yang di luar Islam melakukan kezaliman terhadap orang-orang Muslim. Semoga Allah Ta'ala menjadikan mereka alih-alih menuruti ego dan keinginan, mereka menjadi mengkhidmati negara dan rakyatnya, dan alih-alih mengadakan kekacauan, mereka menjadi berupaya menegakkan kedamaian. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر